Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini Dio. Gimana kabarnya para pejuang amplop coklat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, channel Amplop Coklat akan membahas tentang panduan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya, jangan lupa selalu cuci tangan. Dan ketika teman-teman pejuang amplop coklat berpergian, jangan lupa memakai masker dan selalu jaga jarak dan jaga kesehatan. Terakhir, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, kirim kritik, saran, serta masukannya di kolom komentar. Oke, tidak usah berlama-lama, kita saksikan video ini. Check this out. Panduan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selamat, kini Anda telah terlindungi oleh Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tepat menuju tenaga kerja Indonesia yang sejahtera. Sebagai peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kalian berhak memperoleh manfaat, yaitu perlindungan tabungan hari tua, biaya pemakaman dan uang santunan bagi ahli waris, santunan uang ganti rugi, dan pelayanan kesehatan atas kecacatan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pahami dengan baik hak dan kewajiban Anda sebagai peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dan temukan hal-hal menarik lainnya dalam buku panduan. Selamat bergabung dalam komunitas Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja. Kami memberi nilai lebih dengan informatif, murah, serta ramah. Dan manfaat lebih, yaitu produk utama kita adalah JHT, JKK, JKM, dan JP. Total benefitnya berupa beasiswa, pinjam perumahan, ataupun kendaraan. Dan kami selalu dapat diandalkan dan BPJS Tenaga Kerja ini mudah diakses. Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang pertama yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan tenaga kerja akibat meninggal dunia, cacat total tetap, atau mencapai usia 55 tahun dan penyelenggaranya dengan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Sebelum mengajukan klaim jaminan tua, pastikan Anda memenuhi salah satu kriteria di bawah ini. Apa aja sih kriterianya? Yang pertama, mencapai usia 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau meninggalkan Indonesia. Kemudian, menjadi PNS, TNI, ataupun Polri. Berikut tipsnya. Selain mendapat tabungan di program jaminan hari tua, Anda juga mendapat manfaat berupa pembiayaan kepemilikan perumahan berupa fasilitas pinjaman uang muka, perumahan, rumah tapak, dan rumah susun, kredit kepemilikan renovasi perumahan, manfaat JHT untuk PUMP, dan KPR dapat diambil apabila masa pesertaan Anda minimal 10 tahun dengan besar maksimal 30%. Apabila masa pesertaan Anda di bawah 10 tahun, manfaat JHT dapat berupa PUMP dengan mekanisme subsidi bunga dan hasil pengembangan investasi atau deposito khusus. Pengambil manfaat sebagian setelah pesertaan 10 tahun adalah sebesar 10%
tanpa mengambil manfaat kepemilikan perumahan. Kemudian ada yang namanya jaminan kematian. Jaminan kematian merupakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan yang diperuntukkan bagi ahli waris beserta program BPJS tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini merupakan perlindungan sebagai upaya untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Daftarkan nama ahli waris Anda yang berhak BPJS tenaga kerja secara akurat. Berikut rinciannya. Selain mendapatkan biaya pemakaman dan santunan di program jaminan kematian, Anda juga mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak yang diberikan sebesar 12 juta untuk setiap peserta yang meninggal dunia dan memiliki masa iuran minimal 5 tahun. Diharapkan, dengan adanya manfaat baru ini dapat membantu meringankan beban keluarga dari peserta dalam hal pendidikan anak. Info yang terbaru, untuk jaminan kematian dikarenakan bukan karena kesalahan kerja itu dapat santunan sekitar 42 juta. Kemudian ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan penggantian pendapatan berupa santunan dan kompensasi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, mulai dari saat berangkat kerja, di dalam lingkungan kerja, sampai tiba kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat kerja. Manfaat jaminan kecelakaan terdiri dari, silakan teman-teman perhatikan di bawah ini. Informasi mengenai tabel catatan diatur dalam PP nomor 14 tahun 1993 yang dapat Anda download pada website kami di www.bpjsanggaran.go.id. Lalu, ada jaminan pensiun. Merupakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika tenaga kerja memasuki usia tua, mengalami cacat total, tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak. Daftarkan nama ahli waris Anda yang berhak ke BPJS Tenagakerjaan secara akurat. Penerima manfaat pensiun terdiri dari peserta, satu orang istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan di negara kesatuan Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan kartu keluarga. Yang ketiga, paling banyak 2 orang anak, yaitu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat yang sah. Dan 1 orang tua terdiri dari ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat, dan ibu angkat. Manfaat jaminan pensiun yang dapat Anda terima antara lain, pensiun hari tua. Diterima setelah peserta masuki usia pensiun sampai meninggal. Dengan rumus, formula 1% kali masa iuran bagi 12 bulan kali rata-rata upah tertimbang selama masa iuran. Pensiun cacat diterima peserta yang cacat total tetap sampai meninggal dengan rumus 100% kali formula. Pensiun janda atau duda diterima ahli waris, janda atau duda dan peserta yang meninggal sampai meninggal atau menikah lagi. Yang keempat, pensiun anak diterima ahli waris anak peserta yang meninggal sampai berusia 23 tahun bekerja ataupun menikah dengan rumus 50% kali formula. Pensiun orang tua bagi peserta lajang diterima ahli waris orang tua dari peserta yang meninggal sampai batas waktu tertentu 20% kali formula. Manfaat jaminan pensiun akan diberikan secara berkala setelah Anda mencapai masa iuran minimal 180 bulan atau setara dengan 5 tahun. Apabila masa iuran belum mencapai 180 bulan, maka akan mendapatkan manfaat jaminan pensiun secara lumsum, yaitu akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan.
Kemudian manfaat return to work. Return to work adalah perluasan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Tenagakerjaan, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan kerja sampai dengan dapat kembali bekerja. Program JKK RTW BPJS Tenagakerja diluncurkan pada bulan November 2013 di seluruh Indonesia dan telah menangani totalnya adalah 38 kasus sampai dengan bulan Maret 2015. Salah satu contoh peserta yang mendapatkan manfaat return to work berasal dari daerah Cikarang, di mana pekerja tersebut mengalami amputansi pada tangan kanannya akibat kecelakaan lalu lintas dan sekarang ia sudah bekerja kembali di bagian amputansi dengan menggunakan tangan kirinya. Pastikan tempat Anda bekerja melakukan kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung keselamatan kesehatan kerja guna menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. Apabila ada tenaga kerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja, tenaga kerja tersebut harus tetap di pekerjaan kembali kecuali apabila mengalami cacat total tetap. Tahapan implementasi return to work. Yang pertama, tahapan preventif atau penjagaan, seperti pelatihan safety riding, pelatihan AK3 umum, pembelian peralatan K3, pemberian zat besi dan asam folat bagi tenaga kerja wanita yang thalassemia. Kemudian, yang kedua adalah kegiatan promotif. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memajukan atau meningkatkan kesadaran atas keselamatan dan kesehatan kerja seperti sosialisasi, edukasi, secara tatap muka ataupun penggunaan media cetak dan elektronik dengan peserta stakeholder lainnya. Yang ketiga, kegiatan kuratif melalui pengobatan dan perawatan kesehatan peserta yang mengalami kecelakaan di jalan fasilitas kesehatan trauma center, baik klinik maupun rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan. Yang keempat, rehabilitatif, upaya rehabilitatif untuk mempercepat proses pemulihan pasca kecelakaan untuk mengembalikan fisik dan mental peserta. Yang kelima, pelatihan kejuruan, pelatihan khusus bagi defabel yang disesuaikan kapasitas fungsi tenaga kerja pasca kecelakaan kerja. Yang keenam, job placement, proses reintegrasi peserta kembali ke tempat bekerja. Bekerja pada posisi yang sama di perusahaan yang sama. Yang kedua, bekerja pada posisi yang berbeda di perusahaan yang sama. Yang ketiga, bekerja pada posisi yang sama di perusahaan yang berbeda. Yang keempat, bekerja pada posisi yang berbeda di perusahaan yang berbeda. Yang kelima, bekerja secara mandiri. Kerjasama dengan rumah sakit, balai pelatihan, dan perusahaan. Saat ini, seluruh fasilitas kesehatan trauma center yang telah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan telah terkoneksi secara online. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, saat ini tenaga kerja dapat langsung menikmati layanan kesehatan rumah sakit manapun yang telah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan. Informasi mengenai daftar rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan dapat Anda download pada website kami di www.bpjstenagakerjaan.go.id. Kemudahan layanan akses bagi peserta. Sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan layanan terbaik dan kemudahan akses seluruh peserta, Anda dapat berinteraksi mendapat informasi mengenai program perlindungan jaminan sosial tenagakerjaan dari BPJS Tenagakerjaan di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan fitur-fitur sebagai berikut. Fitur e-saldo JHT. Penjelasannya di bawah ini. Kemudian ada fitur e-claim, ada fitur BPJS TK Mobile. Dengan menggunakan BPJS Tenagakerja Mobile, pekerja dapat melakukan cek saldo JHT, simulasi saldo JHT dalam kurun waktu tertentu, pencarian informasi terkait program BPJS Tenagakerjaan, pengecekan upah bulanan dilaporkan pemilik perusahaan atau pekerja BPJS Tenagakerjaan. Bagi pekerja upah
atau PU, upah bulanan bekerja dilaporkan. Ini akan menjadi dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan menghitung manfaat yang diterima oleh yang bersangkutan. Aplikasi BPJS Tenaga Mobile dapat diinstal pada smartphone yang menggunakan platform Android, BlackBerry, iOS atau iPhone melalui Google Play Store, BlackBerry World, dan App Store. Khusus bagi pekerja BPU sedang dikembangkan aplikasi mobile smartphone berbasis Android untuk melakukan pendaftaran peserta BPU dan pembayaran iuran yang terintegrasi dengan agen Payment Point Online Banking (PPOB) yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada fitur BPJS Ketenagakerjaan SMS Service. Kemudian ada Smart Kioska. Smart Kioska BPJS Ketenagakerjaan adalah fitur baru yang dapat membantu calon peserta perusahaan untuk mendapatkan informasi, manfaat, dan layanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fitur informasi yang tersedia di Smart Kios adalah yang pertama, simulasi perhitungan saldo JHT. Yang kedua, simulasi perhitungan iuran. Yang ketiga, cek saldo JHT. Yang keempat, kantor cabang-cabang terdekat BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, program. Yang keenam, pendaftaran peserta bukan penerima upah. Fitur ini memberikan kemudahan akses pendaftaran peserta individu tenaga kerja bukan penerima upah secara mandiri melalui aplikasi e-registrasi individu. Aplikasi e-registrasi individu adalah fitur baru untuk memberi kemudahan bagi calon peserta BPU bukan penerima upah yang akan menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian termasuk yang manakah Anda? Apakah peserta penerima upah atau peserta bukan penerima upah? Lalu ada pemilik perusahaan, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Kemudian ada pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan penerima gaji atau upah. Berikut bagaimana caranya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja penerima upah, Anda dapat mendaftar melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, Service Point Office SPO yaitu bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan antara lain BRI dan BJB. Kemudian bisa daftar di PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Atap, di kantor-kantor pemerintah daerah. Lalu ada fitur e-registrasi pada website www.bpjsketenagakerjaan.go.id yang tersedia di fitur online service perusahaan. Keterangan, untuk memastikan Anda dapat menerima seluruh manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran melalui peserta BPJS Ketenagakerjaan menggunakan nomor induk kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pastikan Anda menyerahkan EKTP dan kartu keluarga yang benar pada perusahaan sebagai dokumen pendukung proses pendaftaran. Apabila Anda belum memiliki EKTP, daftarkan diri Anda ke Dinas Kependudukan terdekat atau Dinas Dukcapil. Setelah terdaftar, Anda akan menerima kartu pesertaan program BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan dan sudah berhak menerima seluruh manfaat yang diberikan oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, bagaimana caranya untuk pekerja bukan penerima upah untuk mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan? Bisa melalui kantor cabang dan kantor cabang perintis, ATM, Bank BRI dan Bank Mandiri, website dan smart kioska, mobile keliling, PPOB, Payment Point Online Banking. Prosedur pendaftaran peserta BPU melalui kantor cabang perintis, PPOB, SPO, atau bank. Yang pertama, calon peserta BPU datang ke Kacap, kantor cabang, PPOB, SPO, atau bank. Yang kedua, calon peserta BPU memberikan data NIK atau EKTP, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP. Yang ketiga, calon peserta BPU menunggu proses verifikasi dan validasi data dengan
data admin duk. Yang keempat, calon peserta memberikan informasi kepada petugas pekerjaan, program yang dipilih, dasar upah yang dipilih, masa perlindungan, ahli waris atau keluarga, alamat email. Pastikan Anda memiliki NIK EKTP yang valid. Yang kelima, calon peserta BPU menunggu proses input data dan verifikasi oleh sistem. Yang keenam, calon peserta menerima bukti registrasi pendaftaran. Yang ketujuh, peserta BPU melakukan pembayaran melalui kanal-kanal yang telah disediakan. Dan terakhir, Anda dapat menukarkan tanda terima dengan kartu pesertaan setelah Anda melakukan pembayaran iuran pertama. Prosedur pendaftaran peserta BPJS melalui Smart Kios BPJS Tenagakerjaan. Yang pertama, pastikan Anda memiliki NIK yang valid. Perusahaan masuk ke website BPJS dan melakukan registrasi untuk pertama kalinya. Yang kedua, daftarkan email perusahaan Anda pada fitur pendaftaran peserta. Yang ketiga, pilih menu pendaftaran sebagai perusahaan. Notifikasi atau konfirmasi user password akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan atau lakukan aktivasi. Yang keempat, lakukan track sesuai dengan pastikan data lengkap dan sesuai. Yang kelima, perekaman data, petunjuk data tersebut akurat dan data sebenarnya. Yang keenam, perekaman data akan terdiri dari perekaman data perusahaan, perekaman data Anda sebagai kontak person perusahaan, memilih kantor BPJS Tenagakerjaan terdekat, memilih atau untuk melakukan permohonan pendaftaran atau permohonan sosialisasi program perekaman data tenaga kerja baru. Ketujuh, data akan melalui proses persetujuan di kantor cabang BPJS Tenagakerjaan yang Anda pilih. Yang kedelapan, Anda akan menerima email pemberitahuan tentang nomor peserta perusahaan NPP sebagai tes kepesertaan dan kode pembayaran iuran pertama. Yang kesembilan, setelah melakukan pembayaran Anda akan menerima kartu pesertaan untuk karyawan Anda dan sertifikat. Kemudian, prosedur pendaftaran peserta BPU melalui ATM. Yang pertama, caranya adalah pastikan Anda memiliki NIK. Yang kedua, calon peserta BPU menginput data ke ATM berupa NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP. Yang ketiga, calon peserta BPU menunggu proses validasi NIK oleh sistem. Langkah yang keempat, calon peserta BPU mengingat data ke ATM, yaitu pekerjaan, program yang dipilih, dasar upah yang dipilih, ahli waris atau keluarga email. Yang kelima, calon peserta BPU menunggu proses input data dan verifikasi oleh sistem. Yang keenam, calon peserta BPU menerima bukti pendaftaran dalam bentuk print-out stroke. Yang ketujuh, peserta BPU melakukan pembayaran melalui kanal-kanal yang telah disediakan. Cara membayar iuran untuk penerima pekerja upah. Teman-teman bisa bayar di EPS, Electronic Payment System, yang dapat diakses melalui www.bpjsan.go.id. Untuk pekerja bukan penerima upah, bisa disarankan untuk melakukan pembayaran melalui secara mandiri di seluruh channel atau layanan tersedia. Untuk memastikan Anda tidak kehilangan hak atas manfaat perlindungan program BPJS Tenagakerjaan, lakukan pembayaran secara tepat waktu. Layanan-layanan dapat Anda gunakan untuk pembayaran antara lain: berikut prosedur pembayaran iuran peserta BPU lewat kantor cabang perintis. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian, prosedur pembayaran iuran peserta BPU melalui payment point, PPOB atau service point office atau bank. Berikut langkah-langkahnya. Kemudian, prosedur pembayaran iuran peserta BPU melalui ATM. Silakan perhatikan langkah-langkahnya di bawah ini. Oke, lanjut. Kemudian adalah besaran iuran. Besaran iuran yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai pemilik perusahaan harus sesuai dengan upah yang sebenarnya. Perincian sebagai berikut. CHT pekerja 2% upah bulanan, sedangkan pemilik perusahaan 3,7% upah bulan pekerja. JKK pemilik perusahaan 0,3% upah bulan pekerja. JKM pemilik perusahaan 0,24% sampai dengan 1,74% upah bulan pekerja. Yang
Jadi pekerja itu akan membayar 3% upah bulanan, sedangkan pemilik perusahaan 5% upah bulanan pekerja. Simulasi perhitungannya berikut di bawah ini. Kemudian simulasi untuk bukan penerima upah. Besaran iuran pekerja BPU dihitung berdasarkan jumlah pendapatan yang dilaporkan minimal sebesar UMR yang berlaku daerah setempat. Perhitungan iuran ditentukan dengan menggunakan rentang dasar upah yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per 24 garis miring Men garis miring 6 garis miring 2006. Peraturan tersebut dapat Anda peroleh melalui website kami. Rate iuran dan masing-masing program bagi peserta BP yaitu JHT minimal 2%, JKK 1%, JKM 6.800. Untuk klaim manfaat, peserta PU maupun BPU dapat melakukan klaim manfaat melalui kantor cabang BPJS Tenagakerjaan, kantor cabang perintis BPJS Tenagakerjaan, mobile clinic BPJS Tenagakerjaan, SPO, Service Point Office di BRI, BJB yang bekerjasama untuk klaim JHT saja. Fitur e-klaim, klaim JHT dan JKM. Prosedur klaim manfaat, klaim JKK. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian prosedur pelayanan return to work. Bisa teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian untuk prosedur klaim manfaat JKM dan JHT. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian prosedur klaim manfaat atau klaim JHT. Bisa teman-teman lihat gambar di bawah ini. Lalu ada prosedur klaim manfaat klaim JP, teman-teman bisa juga perhatikan gambar di bawah ini. Lalu ada klaim JP atau klaim JP manfaat pensiun cacat. Berikut prosedurnya. Lalu ada klaim JP manfaat pensiun janda atau duda. C1 syarat khusus peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. Persyaratannya di bawah ini. Lalu ada prosedur klaim manfaat klaim JP. Syarat khusus peserta meninggal dunia usia pensiun hari tua. Persyaratannya di bawah ini. Lalu ada klaim JP manfaat pensiun anak. Persyaratan juga bisa teman-teman saksikan di bawah ini. Lalu ada prosedur klaim manfaat jaminan pensiun, manfaat pensiun orang tua. Bisa dicek di bawah ini. Lalu ada klaim JP manfaat lump sum F1 syarat peserta masuk usia pensiun dan tidak memenuhi masa iuran minimum 15 tahun. Persyaratannya di bawah ini. Lalu ada klaim JP saat peserta meninggal dunia menerima manfaat ahli waris memenuhi persyaratan manfaat lump sum MLS. Bisa dicek di gambar di bawah ini. Lalu ada F3 syarat peserta mengalami cacat total tetap dan masa tunggu kurang lebih dari 1 bulan dan atau density rate kurang dari 80%. Silakan perhatikan di bawah ini. F4 syarat peserta meninggal dunia dengan masa tunggu kurang dari 1 tahun dan atau density rate kurang dari 80%. Lalu ada syarat apabila meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk warga tidak memenuhi masa iuran minimum 15 tahun untuk warga negara asing. Lalu ada F6 syarat apabila meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak memenuhi masa iuran minimum 15 tahun untuk warga negara Indonesia. Persyaratannya di bawah ini. Oke, lalu ada tips dan trik sederhana yang perlu Anda perhatikan sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan untuk memastikan hak dan kewajibannya terpenuhi selama menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan BPJS Tenagakerjaan. Ada beberapa hal yang mudah dan sederhana yang perlu Anda lakukan.
Pastikan memahami benar hak dan kewajiban Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setelah mendapatkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, pastikan Anda memiliki fotokopi kartu pesertaan dan menyimpan pada tempat yang berbeda dengan tempat Anda menyimpan kartu peserta asli. Apabila kartu peserta Anda hilang, segera laporkan ke polisi terdekat untuk peroleh surat keterangan hilang. Anda dapat datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di mana Anda terdaftar atau kantor cabang perusahaan mendapatkan kartu pesertaan yang baru. Apabila ada perubahan data seperti perubahan alamat atau jumlah anak, laporkan segera ke pengurus perusahaan Anda bagi pekerja penerima upah atau kantor cabang BPJS di mana Anda terdaftar atau kantor cabang perusahaan untuk memperoleh data perusahaan Anda. Bagi pekerja penerima upah, apabila Anda pindah kerja ke tempat yang baru dan Anda sudah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan perusahaan lama, Anda segera informasi ke pesertaan Anda kepada pengurus perusahaan Anda yang baru bahwa Anda sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan Anda akan teruskan dengan menggunakan nomor pesertaan yang sudah Anda miliki. Sangat disarankan untuk melihat jumlah saldo dan JHT secara berkala melalui kanal informasi yang sudah kami sediakan seperti e-saldo, JHT, melalui email, website, dan aplikasi mobile BPJS Ketenagakerjaan. Apabila upah yang dilaporkan lebih rendah dari yang Anda terima, segera sampaikan keluhan tersebut kepada HRD perusahaan masing-masing atau melaporkannya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal whistleblowing system yang tersedia di website BPJS Ketenagakerjaan. Anda dapat mengupdate BPJS Ketenagakerjaan perkembangan fitur layanan BPJS Ketenagakerjaan setiap saat dengan bergabung pada seluruh fanpage sosial media BPJS Ketenagakerjaan baik Facebook, Twitter maupun YouTube. Manfaat seluruh jaringan dan akses pelayanan telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan Anda menikmati seluruh manfaat dan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, Badan Tenaga Jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut landasan hukumnya. Wewenang baru BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan hak perlindungan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan diberikan wewenang baru sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24/2019 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan hal kepatuhan pesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan aspek kepesertaan perusahaan pemberi kerja. Dengan wewenang ini, BPJS Ketenagakerjaan melalui petugas pemeriksaan berhak melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan untuk menjamin kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pendaftaran, penyampaian data pekerja, data upah, atau penghasilan peserta perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemberi kerja yang tidak patuh akan terkena sanksi administrasi bertahap, yaitu teguran tertulis, denda sampai dengan penghentian layanan publik, dan sanksi pidana yaitu 8 tahun pidana atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apabila Anda menemukan pemberi kerja yang tidak patuh dan hal pemberi perlindungan tenaga kerjaan bagi pekerjaan, segera laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau manfaatkan fitur WBS yang dapat diakses melalui website kami di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Berikut daftar pustakanya. Dan ini adalah alamat kantor pusat dari BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa ofisialnya. Oke, sekian dari saya. Semoga video tentang penjelasan BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat untuk para pekerja ataupun pekerja yang tidak menerima upah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, kirim kritik, masukan, serta saran di kolom komentar, dan selalu jaga kesehatan. Terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.